Rumah milik Diah Aristi Kusuma Putri di Jalan Mayang Sari 3, Koja, Jakarta Utara nyatanya pernah dijadikan sarang penyamun. Tetangga mengungkapkan rumah yang tak layak huni itu pernah dijadikan tempat beberapa pasangan anak muda bukan suami istri untuk melakukan hubungan terlarang. Ramlah Harahap, tetangga dekat Putri menuturkan pada rumah nomor E13 tersebut, dirinya pernah memergoki ada sedikitnya 4 anak muda yang terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Gerald Leonardo, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Gerald. Ya, selamat siang Mei dan juga Tribun dimanapun Anda berada. Memang dapat saya laporkan bahwa sebuah rumah di Jalan Mayang Sari, tepatnya di Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, ini kondisinya memang benar-benar memprihatinkan. Rumah ini memang sudah tampak reot ataupun hampir rubuh dengan kondisi atap yang hanya setengah bagian saja. Sementara dari bagian tengah ke belakangnya ini atap dari rumah tersebut memang kosong. Adapun rumah ini memang dari luar seperti tampak kosong, namun ternyata di dalam rumah ini dari juga Tribuners dapat saya laporkan bahwa memang ternyata dihuni oleh seorang wanita Parubaya yang bernama Diah Kusuma Putri. Di mana memang Diah Kusuma Putri ini hidup sebatang kara di rumah nomor E13 di Jalan Mayasari ini sudah bertahun-tahun lamanya, terutama memang setelah ibundanya meninggal dunia tepatnya pada tahun 2015 silam. Adapun kehidupan sehari-hari dari wanita yang akrab di Sapa Putri ini, wanita berusia 42 tahun ini memang sehari-harinya dia hanya berdiam diri di dalam rumah tersebut dan kondisi rumah ini memang sangat memprihatinkan dengan kondisi bangunan yang sudah hampir ambruk terutama di bagian atapnya. Begitupun di dalamnya ini dari halaman sampai ke kamar yang berada di bagian paling belakang rumah ini lantainya lebih banyak dipenuhi oleh puing-puing reruntuhan. Adapun memang dia yang memang ataupun Putri yang memang sudah menempati rumah ini sejak dari tahun 1984 bersama kedua orang tuanya baru mulai hidup sebatang kara di rumah ini setidaknya sekitar tahun terlepas tahun 2015 terutama ketika ataupun pada saat ibunya meninggal dunia. Artinya memang Putri ini tinggal sendiri setelah akhirnya ibunya meninggal dan Putri ini menurut keterangan dari tetangga dekatnya ini mengalami depresi yang cukup berat sehingga memang sampai detik ini ataupun bertahun-tahun kemudian Putri hidup sebatang kara ini mulai mengalami ataupun menunjukkan gejala-gejala seperti orang dengan gangguan jiwa ataupun ODGJ. Hal ini juga dapat terlihat dari apa yang saya pantau kemarin saat berkunjung ke kediaman Putri di Koja ini, di mana memang Putri ini memang sepertinya ataupun awalnya ini terlihat bisa menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dasar yang diajukan awak media. Namun ketika mengobrol lebih lanjut, ini banyak jawaban dari Putri yang tidak sesuai dari pertanyaan dan banyak jawaban-jawaban Putri yang juga terdengar ataupun terasa luar biasa. Seperti Putri ini memang mengaku dahulu kala dirinya pernah ataupun kerap kali bepergian ke luar negeri dan Putri ini juga mengaku sempat ataupun pernah bekerja menjadi seorang model pakaian dalam ataupun model pakaian dewasa ini dan Putri ini juga sempat mengaku bekerja sebagai asisten dan juga pernah bekerja sebagai bankir. Namun keterangan-keterangan Putri ini dibantah oleh Ramlah Harahap yang merupakan tetangga dekat dari Putri, di mana memang rumah dari Ramlah Harahap ini hanya berjarak satu rumah dengan rumah Putri ataupun rumah reot yang ditinggali Putri ini, sehingga memang Ramlah tahu betul bagaimana keseharian Putri yang memang sejak tahun 1980 sudah tinggal ataupun bertetangga dengannya di mana memang keseharian Putri sejak tahun 1980-an memang selalu bersama keluarganya. Namun ketika keluarganya sudah tiada ataupun meninggal dunia, Putri ini tinggal sendiri dan mulai mengalami depresi. Adapun memang ucapan ataupun ungkapan-ungkapan Putri bahwa dirinya mengaku pernah bekerja sebagai model maupun
Ucapan lainnya seperti keterangan bahwa dirinya sering bepergian ke luar negeri. Menurut tetangga dekat, menurut Trump ini hanyalah bualan belaka. Menurut Trump lah apa yang disampaikan Putri ini berkesinambungan dengan kondisi kejiwaan wanita ini yang memang diduga kuat mengalami depresi berat. Adapun selain kondisi rumah yang reot, rumah ini juga tanpa listrik, sehingga memang kondisinya ataupun untuk menjalani kehidupan sehari-harinya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya ini, Putri masih dibantu oleh beberapa tetangga dan juga kerabat-kerabatnya. Warga sering memberikan bantuan seperti makanan dan juga penerangan lilin untuk diberikan setiap harinya ke rumah Putri ini. Adapun memang juga tetangga sempat mengungkap bahwa di tengah kondisi rumah Putri yang memang terbengkalai ataupun kondisi sangat memprihatinkan ini, beberapa tahun belakangan Putri memang beberapa kali terlihat membawa masuk orang tak dikenal ataupun orang asing ke dalam rumahnya, sehingga memang rumah Putri yang sudah tampak reot dan kondisinya hampir rubuh ini memang dikenal menjadi sarang penyamun oleh tetangga-tetangganya. Bahkan menurut tetangga dekat tadi memang disampaikan bahwa rumah Putri ini pernah dijadikan tempat persetubuhan oleh anak-anak muda yang memang tidak dikenal. Tetangga dekat sendiri mempergoki ada sedikitnya 4 anak muda yang terdiri dari 2 laki-laki dan juga 2 perempuan ini sedang didapati tidur di dalam rumah Putri, dan memang setelah ditelusuri anak-anak muda ini bebas keluar masuk ke dalam rumah Putri sambil dapat membayar uang sebesar 20.000 ataupun memberikan sebungkus rokok kepada Putri yang memang kondisinya saat ini sedang depresi berat ataupun diduga mengalami gangguan kejiwaan. Artinya memang banyak orang-orang yang bertanggung jawab memanfaatkan kondisi kejiwaan dan juga kondisi rumah dari Putri yang ditinggali oleh dirinya sendiri. Sejauh ini Mei dan juga Tribuners dapat melaporkan juga bahwa pihak pemerintah, terutama dari suku dinas sosial Jakarta Utara, sudah melakukan penanganan-penanganan walaupun sudah mengunjungi rumah dan juga mencoba menjemput Putri untuk dibawa ataupun dibina ke panti sosial. Namun memang ada penolakan dari warga, terutama juga tetangga-tetangga dekat yang selama ini mengurus Putri, dan memang tetangga-tetangga ini menolak bahwa Putri ini akan dibawa ke panti sosial. Jadi memang sampai detik ini Putri masih tinggal seorang diri di rumah reotnya ini tanpa penerangan, tanpa listrik, dan memang masih mengharapkan ataupun mengandalkan bantuan dari para kerabat dan juga tetangga dekatnya. Dari Jakarta Utara, Gera melaporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Gerald atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.